Fenomena bajak laut tak bisa dikesampingkan dari sistem bahari. Namun, memang cerita bajak laut di Nusantara, tak otomatis bisa disamakan dengan fenomena di Inggris dan Prancis, piraat atau zeerover di Belanda, atau pirata di Italia, ataupun Spanyol dan Portugis. Persepsi bajak laut di Nusantara berbeda dengan bajak laut di Eropa. Di Nusantara, bajak laut dipandang lewat dua wajah yang berbeda, sebagai perompak atau penumpas, dan sebagai pejuang yang menyelamatkan. Persoalan bajak laut masih sedikit dipelajari. Persoalan bajak laut bukan persoalan masa lalu, tapi juga jadi persoalan masa kini. Debat pasti muncul, apakah di kalangan sejarawan Indonesia yang tidak menerima label bajak laut sebagai orang-orang yang berjuang. Bagi penjajah Belanda dengan modal ekonominya, kata mereka perompak, harus dibasmi, harus ada kontrol navi atau angkatan lautnya untuk menjaga sekuritas di seluruh perairan Indonesia. Mulai dari bagian barat, apalagi yang berbatasan dengan wilayah yang dikuasai pemerintah Inggris seperti Singapura dan Malaysia. Di Nusantara, bajak laut seringkali mendapat dukungan dari masyarakat pesisir. Mereka dianggap pahlawan yang menyelamatkan masyarakat dari ancaman dan gangguan yang datang dari luar. Dalam praktiknya, batasan antara bajak laut, orang laut, dan raja laut sangatlah tipis. Bahkan antara raja laut dan bajak laut ada hubungan kekerabatan. Misalnya bajak laut dari Siak, Raden Yahya, yang mengawinkan anaknya dengan putri raja laut. Inilah yang akhirnya memperkuat perekonomian Siak di lautan. Bahkan, sering terjadi juga di mana orang laut sekaligus berperan sebagai bajak laut, atau bajak laut naik jadi raja laut, atau sebaliknya. Peran mereka di perairan benar-benar sangat penting. Orang laut banyak beraktivitas dalam perdagangan, selain itu juga ada yang menjadi prajurit bagi kerajaan-kerajaan Melayu. Dalam kondisi ini, orang laut banyak membantu Melayu untuk menguasai pelabuhan dan mengamankan wilayahnya. Orang laut banyak yang mendiami pesisir pantai dengan perahu. Mereka juga hidup berpindah-pindah alias nomaden di wilayah Johor, Kepulauan Riau, pantai timur Sumatera, Bangka, Belitung, Kepulauan Natuna, Kepulauan Sulu, Kalimantan Timur, Sulawesi Timur, dan Kepulauan Maluku. Wilayah-wilayah di Bangka, seperti di Koba, Tobo Ali, hingga Belitung, menjadi pusat-pusat pergerakan dari bajak laut. Belitung sejak masa VOC dikenal sebagai sarang bajak laut dan menjadi wilayah yang diproteksi bajak laut, karena menghasilkan timah. Misalnya ada laporan militer tentang Bangka, dan bagaimana presur yang dilakukan oleh Angkatan Lautnya Belanda, terhadap bajak laut yang menyerang wilayah Koba, Tobo Ali dan seterusnya. Ini sejarah yang menyedihkan dan mengharukan juga. Seiring berjalannya waktu, mulai muncul kampanye politik anti bajak laut yang berasal dari negeri induknya, lalu jadi isu global. Misalnya Inggris yang melakukan kampanye anti bajak laut di wilayah jajahannya, begitu juga Belanda yang melakukannya di Suriname misalnya, juga Perancis dan seterusnya. Ini semacam isu global yang terkoneksi, kampanye politik anti bajak laut. Karena itu politik anti bajak laut ini sangat variatif, tergantung dengan perkembangan kerajaan. Di seluruh periode itu, ada semacam konektivitas, konfrontasi, tetapi juga ada semacam negosiasi untuk memberantas bajak laut, hingga kompromi dengan agen-agen yang ada di tingkat induk. Ini untuk apa? Sudah pasti untuk personal benefit, kepentingan sendiri, bukan untuk kepentingan formal, atau pemerintah. Ada proses yang dinamis. Inilah bahasa politik masa lalu, ketika budak sudah dilarang. Orang-orang yang tinggal di Bangka dan Belitung, yang terdiri dari 750 pulau itu, mengarahkan peradabannya ke laut, sehingga tidak membelakangi laut. Misalnya kampung-kampung yang dipimpin oleh Batin di Pulau Bangka, yang berfungsi sebagai feeder point atau titik pengumpul, yang pada dasarnya menghadap ke laut, sehingga orientasinya bahari. Dalam terminologi Eropa, orang-orang yang kita sebut pejuang-pejuang di Laut Bangka itu, oleh orang Belanda memang sering disebut sebagai perompak atau bajak laut. Misalnya saat orang Sekak di Bangka menyerang pasukan luar. Namun, dalam konteks kita sebagai orang Bangka atau Indonesia sentris, mereka orang-orang Sekak itu, justru yang berjuang bersama Depati Amir,
menyerang dan ingin membebaskan diri dari orang Belanda yang ada di Bangka Belitung. Jadi persepsi bajak laut di Bangka ini juga memiliki dua wajah. Dari laporan Belanda sekitar tahun 1890-an, bajak laut yang datang ke Pulau Bangka itu umumnya masuk melalui utara, Teluk Kelabat, lalu menyusuri Sungai Layang, yang mana sungai itu terhubung ke wilayah pesisir barat dan pesisir timur Pulau Bangka. Setidaknya ada dua kelompok bajak laut besar yang menyerbu Pulau Bangka. Pertama adalah bajak laut yang menamakan diri sebagai bajak laut rakyat dari Kesultanan Siak, yang dipimpin Raja Ismail. Kedua, bajak laut yang menamakan dirinya Lanon, ini di dalam peta-peta kuno itu membangun pusat kuasa di barat Pulau Bangka, masuk distrik Tobo Ali, juga Kepo. Bajak laut Lanon ini melakukan perampokan ke pesisir barat, termasuk ke Tobo Ali. Lalu, Sultan saat itu memerintahkan kepada wilayah-wilayah di pesisir barat sampai Tobo Ali untuk dibangun benteng-benteng pertahanan yang menjadi pangkal pengumpul timah di Pulau Bangka. Timah yang dikumpul itu akhirnya dirampas bajak laut Lanon yang membangun benteng di Muara Kepoh yang terhubung dengan Jawa. Bajak laut Lanon juga merampok sampai ke Pangkal Pinang, Terak, Teru, termasuk ke wilayah pedalaman Paku, yang waktu itu wilayah penghasil besi di Pulau Bangka. Budaya Bangka, budaya Melayu, Islam ke Cina, bersatu padu dalam ikatan rukun Melayu. Hai Zapin Melayu, kami nak nyuba merangkai kata dalam nyanyian Zapin Melayu.